Sanghasipta Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang senantiasa mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, YouTuber, para pencinta, subscriber dimanapun panjenengan semuanya berada. Untuk season pada siang hari ini saya berada di wilayah daerah Mantup, Kecamatan Mantup ini, dan saya bersama langsung dengan juru kunci salah satu masyarakat warga desa sini. Kebetulan saya di daerah Mbak Eyang Jogodolok. Rasa kami ini, ya sebelum saya cerita lebih dalam para pemirsa, kami ini di sini ya baru pertama kali saya membuat konten tentang sisi mistik di wilayah sini, di tempat yang sangat sejarah dan keramat ini. Nggak tahu ya, hati ini terasa kayak ngeder. Sebelum saya buat konten saya suguh kok terasa kepingin nangis, nggak tahu apa yang kami tangiskan. Itu loh, terasa itu kedekatan sama leluhur sini, itu sangat berasa sekali Mbak ya. Bagian ya, langsung saya bersama juru kunci, tepangkan nama jenengan di publik. Asmonggulo Pak Solikin. Nggih, asli warga sini Pak. Asli warga ngriki. Pak Solikin, bisa diceritakan tentang bibit kawit di sini dulu sebelum dibangun sedemikian rupa. Dulu di sini bentuknya seperti apa? Kalau bentuk memang Nggih. Dulu ada peninggalan seperti kayak batu, kayak apa, tumbukan apa. Nggih. Awal-awalnya kalau menurut cerita dari mbah-mbah saya, kalau memang di situ ada sebuah prasasti. Ada prasasti nggih. Cuman waktu itu prasasti kan dihilangkan dari warga sendiri. Gitu nggih. Cuman nggak menyalahkan lah waktu itu, mungkin kurang tahu, kurang paham kalau batu itu punya nilai sejarah. Nilai sejarah, betul. Tapi ketika ada indikasi yang kurang pas, kayaknya mengarah-ngarah ke arah babakan kesirikan. Yang khawatirnya mungkin pada waktu dulu itu mungkin keislaman di sini masih itu belum yang dikhawatirkan salah paham, yang dikhawatirkan kesirikan, kan mungkin seperti itu. Padahal di sini itu kayak lumpang itu banyak sekali di sini. Dan di sini banyak prasasti yang mungkin dari pejabat terkait nanti mungkin akan diresmikan mungkin. Dan sudah ada pengakuan dari bentuk. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sudah ada pengakuan. Nggak masalah cerita yang saya ceritakan dari awal tadi ya, itu kan ya nggak nyalahkan orang dulu itu menghancurkan ya itu tadi karena dikhawatirkan menimbulkan kesirikan yang lebih besar. Gitu. Padahal orang-orang itu kan nggak ngerti bahwa di batu itu ada nilai-nilai sejarah yang besar. Iya, padahal ini kalau digali, kalau dikembangkan itu membawa aset desa dan bisa menguripi masyarakat sekelilingnya kan gitu kan. Contohnya seperti di Ngampel. Walaupun beliaunya sudah tiada, kenyataan sekarang ini bisa menghidupi banyak orang di sekelilingnya. Nah, terkait untuk beliaunya ini ada dua petilasan ini, mungkin jangan bisa ceritakan nama-namanya. Mungkin para publik kalau mau dapat informasi detail itu dari pasar apa? Pasar Mbabatan itu dari Mantup itu ke selatan itu sekitar 3 kilo itu ada pasar Mbabatan, perbatasan Mojokerto sama Lamongan itu ada jalan ke barat sekitar 5 kiloan. Ini desanya apa ini Pak? Desa Nggurit. Desa Nggurit, iya para pemirsa, ini di Desa Nggurit. Mistiknya nanti biar mungkin beliaunya yang ceritakan. Monggo Mbak Solikin, beliaunya mungkin jangan dapat informasi namanya, mungkin kita biar tawasul biar lebih enak, para pemirsa pun dapat informasi detail dari informasi jenengan. Kalau dari awal cerita ya, kalau di situ dulu memang ada sebuah gundukan batu putih yang berbentuk persegi 4. Nah, disitulah saya itu disuruh merawat tempat ini.
Saya kan mikir, lah kalau dulu ya dirusak orang Ada petunjuk dari leluhur disuruh merawat tempat ini. Nggih, Dan nggih, saya nggih. kan mikir, saya pun ya pernah lah belajar agama sih pernah. Iya. Terus saya kan mikir, loh kalau orang dulu ya disuruh, orang dulu ya khawatir itu Iya. datang ke situ aja sirik takut. Kenapa kok saya disuruh ngerawat Iya, dari iya, leluhur atau dari waiban sini? Joko Iban sini. Ya, terus saya dibilangin sama mbah saya yang di sini. Ya gak nyalain orang-orang yang merusak tempat itu karena tidak tahu apa dalamnya batu itu. Betul, kan. betul. Terus akhirnya kan saya tanya, apa sih mbak sebenarnya dalamnya, maksudnya di dalamnya itu apa? Dan lalu mbak saya menceritakan bahwa di situ adalah ada sebuah petilasan atau makam leluhur satu yang Syafi'i Syarif Hidayatullah, Mbak Empu Ronggo Warsito, yang Aji Kirono kan di situ. Nah, beliau-beliau lah yang berada di sini. Iya. Nggak banyak cerita sih sebenarnya gini ada. Yang dari 20 tahun yang lalu saya itu disuruh merawat tempat ini. Dan saya dikasih tahu nama mbak saya namanya Mbak Syafi'i Syarif Hidayatullah itu. Mbak Syafi'i Syarif Hidayatullah. Dan saya itu nggak pernah mempublikasikan siapa dia karena saya takut Iya, salah persepsi. salah persepsi. Bukti dasar nama itu dari mana? Dari mana? Di desa ini nggak ada buku terah sejarah di Iya, sini yang di menuliskan. Biasanya kan seperti itu. Kalau desa kan mungkin ada ceritanya, bibit kawitnya. Nggih. Lanjut lagi. Pada akhirnya saya itu ya tujuan saya satu, Iya. merawat tempat ini. Karena apa? Di sini ada sebuah bekas perkampungan kuno yang sangat luas. Betul. Gitu loh. Betul. Saya yakin pasti ada kehidupan dan itu kehidupan mbah-mbah saya, leluhur saya. Ya makanya, ya Allah ya Rahman, para pemirsa yang dirahmati Allah. Tadi tuh kita duduk di sini, ya mohon maaf, kita duduk di sini. Ini kan jalan beliaunya, dalam tempat dalamnya beliau. Kami ini nggak terasa, kayak ngeluh, nangis, yang ditangiskan apa? Benar seperti itu baginya. Betul. Nggak tahu. Saya ngerasa leluhur saya dulu singgah di sini. Berarti mungkin dari leluhur jenengan, dari leluhur saya, mungkin ada satu garis bagian. Sehingga apa? Jenengan ini duduk di sini sama saya itu kayak ngedar gitu loh. Sama saya buat konten ini, mohon maaf, itu kita habis nangis dulu. Gak terasa, air mata keluar sendiri tanpa kita sengaja bagian ya. Padahal dulu pada waktu, mohon maaf, kita ketemu kan 2 kali ini bagian. Pada waktu ada Gus Rafiq dulu kita mau membuat sejarah tempat sini nggak jadi karena keburu Kiai Rafiq ngaji kan gitu ya, ada ngaji, sehingga hari ini, hari Sabtu ini kita didaktirkan Allah sama Mbah Kin ini ngobrol di sini begandringan. Semoga ini akan membawa hikmah bagi para pemirsa yang di luar sana. Monggo kalau masuk wilayah daerah Babatan sini, monggo sowan ke sini. Ya, saya yakin di sini penuh peradaban yang sangat besar sekali dan masyarakat sini berbangga hati mempunyai leluhur sangat luar biasa sekali. Lanjut Mbak Kini. Ya, itu tadi selama hampir 20 tahun ya saya menunggu dan menyimpan sejarah yang saya terima dari kegaiban itu. Kegaiban itu, nggih. Nah, tanpa disengaja ada saudara dari Giri Kedaton yang mencari. Saya kan cerita, saya ditanya, Mbak Kin itu makamnya siapa? Saya ditanya, oh itu makamnya yang Syafi'i Syarif Hidayatullah yang turunnya dari Muria, itu masih punya turunan yang Sunan Muria tapi muridnya yang Sunan Giri. Iya. Nah, saudara saya itu bilang, oh benar ini yang saya cari Mbak Kin, gitu kan. Saya cari, ini maksudnya pripun? Ya ini yang saya cari. Mbah Syafi'i inilah yang saya cari. Ternyata Mbah Syafi'i itu benar-benar muridnya Sunan Giri yang dulu apa ya istilahnya, enggak apa-apa, sedikit dibuka dikit, jangan terlalu masuk, nanti kita nggak jadi buat konten nanti. Iya bener, energinya berasa sekali. Mungkin sudah waktu dan takdirnya kita untuk bahas buka babakan ini mungkin. Semoga Allah meridhoi apa yang kita sampaikan ini, memberi wacana positif bagi para pemirsa yang di luar sana. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sanggar Cipta Alam. Lanjut Mbak Kin. Maksudnya gini ya, kenapa kok Mbah Syafi'i Syarif Hidayatullah itu sampai ke sini? Saya sedikit membuka peradaban di sini dulu.
di sini dulu memang ada sebuah peradaban, ada sebuah aliran. Iya. Kapitayan. Kapitayan juga ada, Iya. Hindu Buddha juga ada, dan di sini lengkap. Aliran, maaf ya, Iya. ini sebuah aliran yang dulu pernah ada di sini, Iya. aliran Bhairava Tantra. Nah, disitulah yang Sunan Giri memerintahkan menutup sentra-sentra pemujaan. Oh iya. Ya disitulah, dan saya belum yakin kenapa kok Mbah Syafi'i yang diperintah ke sini. Apa itu benar menurut cerita sejarahnya itu ada. Iya. Ternyata di dalam cerita sejarah itu memang benar ada tertulis di Giri Kedaton. Di Giri Kedaton. Giri Kedaton itu ada bahwa cerita Gurit. Sumber Dadi Babatan itu termasuk Babatan, iya. cerita sejarah yang masih yang tertulis di Giri Kedaton, yang nulis itu Sunan Prapen. Dan disitulah. Betul. Sekarang Mbah Sunan Prapen punya generasi Mbah Sedo Margi, perkembangannya di sini. Di sini kan dulu masih Hindu Buddha di sini. Dan banyak sejarah besar lah. Monggo Mbah. Ya Allah. Dan di setelah saya itu, ya Allah, ternyata 20 tahun saya diceritakan lewat kewaiban. Ternyata cerita itu ketika dihubungkan dengan cerita sejarah yang tertulis itu benar, nggak ada yang salah. Betul. Mungkin itulah bukti bahwa di sini itu memang benar-benar dulunya ada sebuah peradaban, ada perkampungan, ada masyarakat di sini dulu, perkampungan kan gitu kan, nggih. Luar biasa. Kalau kita ngomong mistik, para pemirsa YouTuber, kalau ngomong mistik, di sini gudana mistik dan peradaban juga tempel dulu. Sempat kami tadi berdua sebelum saya buat konten itu, sempat kita nggak sampai ngobrol, tapi kayak kami itu dibawa ke masa lalu, bagian kita kayak dibawa ke masa lalu. Subhanallah. Mungkin jenengan Arab pada waktu itu kok gak ketemu lagi, ini hari ini kita diketemukan lagi, bagian. Monggo, mungkin ada apa yang perlu disampaikan lagi, apa yang perlu yang pernah tersirat di hati pikiran jenengan tentang terkait beliaunya, mungkin pernah lihat sosok seperti apa mungkin. Ya itu tadi, saya kan saya itu merasa berterima kasih dengan saudara-saudara atau orang-orang yang membantu saya meluruskan cerita atau sejarah saya yang selama ini dianggap saya itu mungkin mengada-ngada, mungkin orang itu menganggap saya itu dipandang sebelah mata gitu. Ternyata apa yang saya ceritakan ternyata itu benar secara fakta. Dan saya kemarin udah dapat stempel dari Giri Kedaton bahwa cerita itu benar. Betul gitu. Nggih. Kan kalau masuk kita, sejarah ini kan banyak yang dibawa ke Belanda. Kalau kita ngomong sejarah ini kan. Nggih. Lanjut lagi. Dan saya ngerasa memang di tempat ini memang ada sebuah penutup yang sangat besar. Iya, ada, betul. Mungkin dengan waktu, mungkin dengan waktu. Kalau menurut mata spiritual kami di sini tuh banyak peninggalan kayak arca, kayak apa yang terpendam itu. Nanti saya tunjukkan tempat-tempat dulu pemujaan, istilahnya apa? Sentra pemujaan. Di sini dulu itu tempat atau sentral peradaban pengembangan agama Hindu Buddha di tempat sini sebelum Islam masuk di sini. Lanjut, Mbak. Ya, mungkin cukup segitu. Kalau kita masuk terlalu dalam, kita kan kebawa ke dimensi itu masa lalu. Dan kita pasti yang kita harus jadi peran di dalamnya. Itu yang nggak enak itu. Iya, betul. Dan harapan jenengan terkait Mbak Eyang itu untuk masyarakat sini dan para pemirsa yang di luar sana, harapan jenengan apa? Ini kan terkait kita ini ura-uri sejarah. Harapan jenengan apa, Mbak? Kalau harapan saya satu, tempat ini jadi manfaat bagi orang banyak. Iya. Dan bisa istilahnya itu manfaat dalam arti apa ya? Kalau di sini mungkin nanti banyak orang yang hadir ziarah ke sini, banyak orang yang datang ke sini kan, orang-orang di sekitar sini kan bisa manfaat dalam arti apa ya? Bisa jualan, bisa apa? Betul sekali. Dan di sini itu tempat termasuk untuk aset desa, ada tempat wisata juga. Ini sudah mulai berjalan, mulai dibangun outbound tempat outbound para wisata. Mulai seperti itulah. Mungkin ya doanya aja, mudah-mudahan
arah yang ke depan seperti itu bisa apa ya, bisa kawujud. Amin amin amin. Nggih. Di tempat sini ramenya hari apa Mbak Gin? Biasanya hari-hari apa Mbak Gin? Cuma Legi umumnya nggih, Cuma Legi. Umumnya itu hari Jumat Legi, malam Tapi Jumat Legi. pembuka kuncinya Mbak Gin, mungkin jenengan dikasih tanda sama eyangnya, oh kalau kesini Ger hari ini jam ini, mungkin ada nggak jenengan kasih petunjuk seperti itu? Para pemirsa ini dapat informasi detail gitu loh. Secara pribadi jenengan. Kalau menurut saya tuh kayaknya nggak ada. Nggak ada sewaktu-waktu orang itu bisa sowan ke sini, orang bisa ziarah ke sini, nggak ada kunci-kunci yang khusus, nggak ada. Menurut saya, kalau saya pribadi nggak ada. Iya. Masalahnya apa di sini itu ya, setiap waktu bisa sowan ke sini ketika ada rasa penat, rasa lelah, ngadem di sini. Asik banget gitu. Ayam gitu loh Mbak Gin, di sini tuh ayam kayak kita gak mikir hutang gitu. Maaf, kayak kita gak mikir masalah. Bener, tempatnya nyaman sekali, asri, dan masyarakat di sini welcome untuk tamu-tamu yang kepingin sowan di sini, termasuk beliaunya juru kunci di tempat sini Mbak Gin. Mungkin ada yang perlu disampaikan Mbak Gin. Ini tadi saya sempat ucul Mbak Gin. Apa ya? Itu cukup nggih harapan itu supaya masyarakat sini itu tidak melupakan sejarah. Di sini ada peradaban dulu, masyarakat tempo dulu. Yang jelas ada perkampungan ini ya, ada bibit kawit beliau-beliaunya ini dan layak dilestarikan. Gitu nggih Mbak Gin. Ya, satu tujuan saya dulu kan seperti itu, hanya untuk mengirimkan leluhur-leluhur saya yang sudah sumari di sini. Karena apa? Saya yakin kan di sini memang ada bekas perkampungan kuno, pasti ada leluhur-leluhur saya yang sudah meninggal, dan disitulah kita sebagai putrawaya yang harus mendoakan dengan cara kita sekarang, secara Islam ya, kirim doa itu tadi, tahlil, istighosah, baca yasin, ya seperti itu. Itu. Pertama tujuan saya seperti itu, nggak ada tujuan yang lain. Masalah untuk bawa bekal atau apa-apa di sini, atau kembang, atau itu urusan nafsi nggih, lupa ataupun apa, di sini welcome, bebas nggih. Ya pasti ada batasan-batasan, bukan bebas ya, pasti ada batasan yang. Contohnya apa mungkin yang beliaunya nggak kurang klik, mungkin kemenyan atau apa? Iya, itu kemenyan itu kan kayaknya kurang pas gitu loh. Di sini. Ya kalau biasalah bawa dupa nggak apa-apa nggih. Kembang, kalau orang dupa kayaknya agak biasa. Oke. Mungkin cukup sih. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah bincang-bincang kami bersama Mbak Gin juru kunci Mbak Joko Dolok. Semoga informasi siang kami membawa restu, membawa manfaat bagi para pemirsa dan kami Mbak Gin dan masyarakat wilayah Dusun Gurit, Desa Sumberdadi. Namanya aja sudah luar biasa para pemirsa. Sumberdadi. Lebih dan kurangnya, lebihnya hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kami. Melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hom. Rahayu Rahayu Rai. Sakunge dumadi.